Baiklah, selamat siang adik-adik semua. Siang, dokter. Saya pada siang ini akan membawakan kuliah mengenai intensive care unit yang ada di dalam blok emergency dan rheumatologi ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Wirunarta Syahaan, spesialis anestesi ya. Nah, jadi kalau untuk keadaan emergency itu memang paling sering dihadapi oleh seorang spesialis anestesi. Karena kalau anestesi itu, dia itu di mana aja kerjanya? Yang pasti di IGD ya, untuk menangani pasien-pasien yang emergency ya, mungkin yang pasien-pasien yang penurunan kesadaran, yang ada gangguan airway, yang bernafasnya nggak normal ya, nggak adekuat, itu kita tangani. Kemudian apa lagi? Di intensive care unit ya. Kemudian di mana lagi? Di kamar operasi. Di kamar operasi untuk pembiusan ya. Kemudian di mana lagi? Di klinik nyeri ya. Itu adalah job description dari seorang spesialis anestesi. Selain juga dia di intensive care unit. Oke, baik. Saat ini saya akan membawakan mengenai intensive care unit. Apa sih intensive care unit itu? Jadi, intensive care unit adalah suatu yang sering disingkat dengan ICU, adalah suatu tempat atau unit tersendiri di dalam rumah sakit yang memiliki staf khusus, peralatan khusus yang ditujukan untuk menanggulangi pasien-pasien gawat. Karena apa gawatnya? Bisa karena penyakit, terus komplikasi. Oke ya, komplikasi dari penyakit-penyakit yang timbul bisa aja karena setelah dia dirawat di rumah sakit beberapa hari kemudian terjadi komplikasi sehingga harus dirawat di ICU, ataupun memang dia datang dari rumah, dia udah dalam keadaan yang mengalami komplikasi sehingga harus dirujuk dirawat di ICU ya. Kemudian siapa aja staf khusus yang ada di ICU itu? Yang pasti dokter ya. Jadi kalau dokternya ini biasanya adalah dokter anestesi ya, ataupun ada juga dokter umum yang memang dilatih untuk menangani keadaan-keadaan di ICU ya. Kemudian apa lagi? Perawat yang sudah terlatih ya. Perawat yang sudah terlatih atau berpengalaman, jadi mereka harus mendapatkan suatu pelatihan ya. Kemudian apa lagi? Dokter ahli intensivis sebagai kepala ICU. Jadi kalau kepala ICU itu dia bisa idealnya adalah seorang intensivis. Seperti dia konsultan intensivis care. Jadi konsultan ICU ini dia bisa aja dari segala cabang ilmu, misalnya spesialis neurologi, spesialis paru, spesialis penyakit dalam yang mengambil konsultan ICU ya, ataupun spesialis anestesi. Jadi tapi di mana suatu keadaan di mana tidak ada konsultan intensivis, yang menjadi kepala ICU adalah dokter anestesi. Karena apa? Karena memang kalau dokter anestesi kan dari sejak pendidikan PPDS memang udah megang ICU gitu. Kalau yang bagian-bagian yang lain dia belum tentu, ada juga sih stase di ICU, tapi dia nggak sedalam anestesi ya untuk anestesi. Oke. Kemudian apa lagi next? Nah, apa indikasi ICU? Indikasi ICU apa? Coba baca. Apa aja? Maksudnya apa? Pasien-pasien yang bagaimana yang dirawat di ICU adalah pasien yang Pasien yang dirawat di ICU adalah pasien dengan gangguan akut yang masih diharapkan untuk reversible atau pulih kembali. Mengingat ICU adalah tempat perawatan yang memerlukan biaya tinggi dilihat dari segi peralatan dan tenaga yang khusus. Ya, jadi yang mendapatkan perawatan adalah yang diharapkan reversible. Artinya apa? Yang kemungkinan dia untuk pulih kembali itu besar. Itulah prioritas utama dari pasien-pasien di ICU.
Nanti kita akan bisa lihat ya pada slide berikutnya apa pasien-pasien mana aja yang menjadi prioritas untuk masuk dirawat di ICU. Next. Apa itu? Coba baca. Nomor 1 apa? Pasien yang layak di ICU. Pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intensive care. Ya, kemudian nomor 2. Pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga dapat dilakukan pengawasan yang konstan, terus-menerus dan metode titrasi. 3. Pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Ya, coba next slide. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan selama pasien di ICU? Kemampuan apa yang didapatkan? Inilah yang membedakan ICU dengan ruangan biasa ataupun bangsal, ward. Inilah keistimewaannya. Apa aja yang bisa kita lakukan? Coba. Yang pertama itu resusitasi jantung paru. Iya, jadi sebenarnya di ruangan bangsal pun ada juga ya kemampuan untuk jantung paru, tapi apalagi di ICU udah paling harus bisa ya. Lagi deh, apalagi yang bisa kita lakukan di ICU? Pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator. Nah, ini dia. Di ruangan biasa tidak ada ventilator. Itu hanya ada di ICU. Pasien yang mana yang memerlukan ventilator? Ya pasti pasien membutuhkan bantuan nafas, support nafas ya. Makanya dia harus dirawat menggunakan ventilator. Jadi sebelum masuk ventilator, pasien kan harus diintubasi dulu. Ya udah ada pelatihan intubasi. Nah setelah intubasi dia kita pasang ETT baru dikonekkan dengan ventilator. Itulah yang bisa kita dapatkan ya perawatan di ICU. Apalagi terapi oksigen di ruangan juga bisa ya. Tapi kalau di ICU kan dia terapi oksigen kan banyak ya tingkatan-tingkatannya. Nah itu yang kalau sampai di ruangan mungkin dia hanya sampai NRM yang reservoir yang 10 sampai 15 liter. Kalau di ICU ada yang namanya apa? HFNC, high flow nasal kanul gitu-gitu ya. Itu nggak ada di ruangan ya. Kemudian apa lagi? Lanjut. Pemantauan EKG terus. Iya, karena di ICU ada yang namanya monitor. Nah, di monitor itu ada EKG. Nah, di ruangan nggak ada monitor. Makanya pasien-pasien kritis yang harus dipantau EKG-nya kita rawat di ICU ya. Next, apalagi yang kita perlukan di ICU? Pemasangan alat jantung dalam keadaan utama. Ya, itu kalau orang-orang yang PCI ya, yang orang-orang yang misalnya dia bradikardi menetap yang udah 30 dengan pemberian obat itu nggak bisa juga naik, kita pasang alat pacu jantung. Kemudian ini lagi, next, apa lagi? CFL dan paraterapi. Iya, jadi kalau pasien-pasien yang puasa, pasien-pasien yang post-op laparotomi yang harus puasa, kan nutrisinya dari mana? Parenteral. Parenteral artinya apa? Di luar dari enteral, di luar dari saluran cerna. Jadi dia melalui IV, intravena. Jadi pemberian nutrisi dari intravena itu kan harus dipantau, ya. Itu kita lakukan di ICU. Apalagi Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh. ya, kalau di ICU yang bagus itu darah rutin, cek akda, cek elektrolit itu udah langsung ada di situ. Di laboratorium itu udah khusus di ICU. Jadi kalau kita mau periksa akda dalam tempo 5-10 menit langsung keluar. Gitu ya. Beda kalau pasien di ruangan, dia kan harus ke laboratorium. Mungkin pun nanti hasilnya entah 6 jam lagi baru keluar. Itu makanya keistimewaan dari si ICU ini. Apalagi yang diharapkan dari perawatan di ICU? Pemakaian pompa infus atau sempit untuk terapi secara titrasi. Nah, itu namanya kalau misalnya ada obat yang harus kontinus diberikan pada pasien. Misalnya dia kan pakai siring pump namanya ya. Obat apa? Obat-obat vasomotor. Misalnya untuk pasien-pasien shock. Kan kita harus berikan apa? Norepinephrine. Itu kan diberikan harus dengan siring pump. Dan itu harus pemberiannya dititrasi. Dititrasi disesuaikan dengan keadaan pasien. Misalnya kalau tensinya turun, kita naikkan dosisnya. Nanti kalau tensinya udah naik, kita turunkan dosisnya. Jadi itu harus dipantau di ICU ya. Gitu. Apalagi? Next. Kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien. Iya, teknik khusus baik intubasi, baik misalnya kita pasang CVC,
memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Ya, bantuan fungsi vital portable selama transportasi pasien gawat. Ya. Oke, next coba. Nah, jadi ICU itu ada yang setiap rumah sakit itu ada ICU primer, sekunder dan tersier. Ini tergantung misalnya di rumah sakit tipe C, ini rumah sakit tipe B, ini mungkin di rumah sakit tipe A seperti ada Malik ya, yang dia semua ada fasilitasnya lengkap. Next. Nah ini nggak ini oke, kita lewatkan aja. Inilah dia keputusannya apa yang ada. Ini yang sekunder apa aja. Kemudian nanti yang tersier. Nah ini yang tersier lengkap, semua ada ya. Itu yang udah semuanya udah lengkap banget lah dari segi alat-alat, pemeriksaan, dokternya, perawatnya sudah paling oke. Kalau kita sih di mana ya? Kalau di swasta ya banyak ya. Kalau di yang negeri di mana? Ada Malik ya. Next lagi next lagi. Oke, dan terus next aja lagi. Terus, ini dia indikasi masuk itu yang tadi ada itu aja. Nah, jadi dia coba sebelumnya dia itu deh indikasi masuk dalam keluar ICU hendaknya juga dasar pada manfaat terapi di ICU dan harapan kesembuhannya. Jadi kalau yang menentukan siapa yang pasien di ICU siapa? Kepala ICU-nya. Jadi setiap ada pasien konsul mau masuk ICU, ditelepon dokter anestesi atau dokter KIC-nya. Dok, ada pasien mau masuk, dilapor gimana kan? Nanti dia menentukan. Nah, dokter yang menentukan masuk ICU ini menurut apa dia tentukan? Menurut skala prioritas. Ada skala prioritasnya. Coba next slide. Nah, yang mana prioritas 1? Coba ulangi, bacakan slide. Yang mana termasuk prioritas 1? Pasien sakit berat, pasien tidak stabil yang memerlukan terapi intensif seperti bantuan inkubator, pemberian obat melalui infusi secara terus-menerus seperti obat vasoaktif, antibiotik, obat anti aritmia. Contoh Pasiennya gagal nafas berat, pasca bedah jantung terbuka, shock septik, gagal jantung, gangguan asam basa yang mengancam jiwa. ya. Jadi kalau pasien gagal nafas berat, ini kemungkinan untuk bisa kembali pulih besar nggak? Besar. Karena apa? Di situ tentunya ICU. Di situ langsung kita langsung melaksanakan apa? Intubasi, ya, intubasi, masuk ventilator. Jadi kalau memang dia masih bagus dan cepat ditangani, pada umumnya kemungkinan untuk pulih kembali besar ya. Apalagi misalnya pasca bedah jantung yang open heart, CABG ya, bypass, itu kan kemungkinan untuk pulih sangat besar. Jadi kita prioritaskan shock septic. Nah, kalau memang benar-benar diatasi, kemungkinan pulihnya juga besar. Gagal jantung itu maksudnya apa? Ya, congestive heart failure (CHF). Itu juga yang udah paru. Itu kalau benar penanganannya, kemungkinan untuk hidup itu sangat besar ya. Nah, seperti ini gangguan asam basa yang mengancam jiwa, asidosis metabolik ya, ataupun apa? Asidosis respiratorik, itu semua harapannya besar untuk pulih kembali. Jadi kalau misalnya kita sebagai dokter di ICU, kita harus prioritaskan yang paling utama menurut ini ya. Coba kita lihat prioritas kedua. Coba baca, yang kuat suaranya siapa? Yang masuk prioritas kedua, laki-laki aja, kuat suaranya. Prioritas 2, pasien yang memerlukan bantuan pemantauan intensif atau non-invasif atau monitoring, sehingga komplikasi berat dapat dihindari atau dikurangi. Iya. Contohnya, pasca bedah besar dan luas, pasien dengan penyakit jantung, paru, gagal ginjal, atau lainnya. Jadi dia ini adalah yang dia lebih ditekankan ke monitoring, ya, yang lebih diutamakan pasien ini masuk karena dia memerlukan monitoring. Nah, kalau yang prioritas 1 kan yang mengancam jiwa. Jadi kalau ada yang masuk, ini pasiennya mengancam jiwa, ini pasiennya pasca bedah yang kita dahulukan yang mengancam jiwa. Tapi ini pun termasuk sangat perlu untuk masuk ICU juga. Seperti saya bilang tadi, laparotomi, dia harus puasa 5 hari puasa, bayangin aja kan, harus kita atur, kita hitung cairan masuk, cairan keluar, ya, input cairan harus harus dicatat, pemakaian obat-obatan, misalnya obat-obat untuk anti nyeri, ya, ataupun obat untuk jantung, bisa aja ya. Siapa tahu dia shock juga bisa,
Kemudian inilah pasien-pasien pasca operasi yang dia tidak terlalu mengancam jiwa tapi harus dimonitoring ketat ya. Oke, yang prioritas 3, siapa lagi yang suaranya kuat? Bacakan, yuk prioritas 3. Prioritas 3, pasien yang memerlukan terapi intensif untuk mengatasi komplikasi akut, sekalipun kemungkinan sembuh dan manfaat ICU ini sedikit. Contoh, pasien dengan tumor ganas metastasis dengan komplikasi infeksi, tamponade jantung, sumbatan jalan napas, misalnya penyakit paru terminal. Jadi gini, prioritas 3 ini adalah pasien yang paling terakhir kita masukkan ke ICU. Jadi kalau misalnya ada konsul nih pasien nih, ada pasien di IGD, kamu dokter jaga di IGD, masuk yang mengancam jiwa, misalnya apa, head injury, DCS 8, itu kan butuh. Terus ada juga yang masuk yang pasiennya gagal jantung tapi sekarang stabil, tapi dia mau memakai obat untuk menaikkan tensinya. Ada lagi yang ini pasien dia udah terminal ya, dia udah CA, udah stadium 4. Ibaratnya kondisinya udah lemah banget gitu ya, udah koma. Tapi dia karena apa? Karena apa? Misalnya apa ya? CA cervix stadium 4. Udah komplikasi kemana-mana, metastase ke paru, udah metastase ke usus. Dia udah gagal nafas, kesadaran udah koma, ya tensi udah nggak terukur gitu kan. Tapi itu nggak kita utamakan. Dia hanya dimasukkan ke ICU jika memang pada saat itu tidak ada pasien yang lain yang lebih gawat dan ada bed di ICU itu baru kita izinkan pasien seperti ini ya. Ini misalnya ini apa nih, PPOK yang udah destroyed lung. Kok destroyed lung? Yang parunya udah fibrotik semua. Ibaratnya kita intubasi pun masuk ventilator, dia nggak akan bisa keluar dari ventilator. Pasti nanti sampai ibaratnya ya sampai akhir hidupnya pasti akan di ventilator terus. Nah seperti ini kita tidak prioritaskan ya. Jadi yang kita prioritaskan yang seperti ini tidak hanya kalau misalnya ya itulah ada bed dan misalnya pada saat itu dia dirawat lagi di ICU. Ada pasien yang lebih gawat, kepala ICU berhak untuk memindahkan pasien ini ke ruangan dan memprioritaskan pasien yang prioritas 1 untuk dirawat di ICU. Itu kepala ICU-nya itu berhak bisa dipindahkan. Ya, karena kan kita kan mengutamakan yang tadi prioritas 1 ya. Dan itu memang sudah kita concernkan ke keluarga bahwa dia ini tidak indikasi sewaktu-waktu bisa pindahkan ke ruangan jika ada yang membutuhkan tempat di ICU yang lebih penting diselamatkan ya. Oke. Kemudian lagi next. Yang mana yang tidak masuk. Jadi tadi itu prioritas. Yang ketiga itu boleh masuk, tapi tidak prioritas. Tapi kalau yang sama sekali kita tolak masuk ICU, yang mana? Coba bacakan. Pertama, pasien mati otak dipastikan secara klinis dan laboratorium kecuali keberadaannya diperlukan sebagai donor organ. Nah, kalau misalnya dia kan tahu kan mati batang otak. Bagaimana menegakkan mati batang otak? Ada. Pernah kalian belajar kan? Bagaimana menetapkan pasien mati batang otak? Itu harus dikonfirmasi oleh berapa orang spesialis? Harus 3. Harus dikonfirmasi oleh 3 orang spesialis yang melakukan pemeriksaan bahwa dia memang mati batang otak. Ya kan? Itu kan kalau mati batang otak dia masih napas, masih napas, jantungnya masih berdenyut, tensinya bagus, saturasinya bagus, tapi dia nggak sadar. Kayak orang apa istilahnya kalau bahasa Indonesianya mati suri. Iya. Jadi kan dia itu, tapi dia itu kalau seandainya dia nggak diperlukan sebagai donor, ya di ruangan aja, walaupun dia nggak sadar. Tapi kalau memang dia ada rencana kita mau jadikan donor, ya kita mau transplantasi apa contohnya? Transplantasi hepar, bisa transplantasi hepar, bisa. Kalau di luar negeri transplantasi jantung atau transplantasi kalau ginjal bisa transplantasi ginjal ya, di Medan pun bisa. Ya kita masukkan ke ICU ya.
Lagi, coba, yang mana? Yang nggak boleh dirawat ICU? Pasien menolak terapi bantuan hidup. Apa disingkat dengan? DNH. Apa tuh kepanjangannya? Do not resuscitation. Jadi ada pasien-pasien yang udah memang udah hopeless lah ya, biasanya sih keluarganya ya. Kalau di luar negeri itu banyak yang pasien yang kesadaran sendiri dia DNR. Tapi kalau di Indonesia masih jarang, biasanya keluarganya ya udah ya seperti tadi lah namanya kanker stadium 4 gitu yang ada harapan lagi. Kalau DNR ini apa artinya? Kalau seandainya lagi ya henti jantung, kita tidak melakukan lagi RJP, nggak di RJP lagi, karena itulah kalau pasien yang udah DNR tidak lagi di resusitasi. Nah, kalau pasien begini ngapain dirawat di ICU, ya kan? Ya di ruangan aja, gitu. Toh dia nggak memerlukan support apapun, support nafas dia nggak mau lagi, maksudnya ibaratnya kalau tiba-tiba dia apnu, gitu. Dia udah DNR, udah nggak usah lain. Jadi yang pasien seperti ini rawat di ruangan, ya. Selanjutnya, coba. Pasien secara medis tidak ada harapan dapat disembuhkan lagi. Contoh karsinoma stadium akhir, kerusakan susunan saraf pusat dengan keadaan vegetatif. Ya, yang ini udah terserang. Ini keadaan vegetatif tadi lah yang mati datang otak, ya. Itu istilahnya vegetatif, mati batang otak. Itu dia terawat di ruangan, ya. Oke, next. Nah, kalau udah masuk, kapan dia boleh keluar dari ICU? Tapi kalau keluar dari ICU, biasanya nggak ke rumah ya, jarang banget ya. Pasti ke ruangan dulu ya. Bagaimana indikasinya keluar? Coba lanjut, baca kuat. Pasien tidak memerlukan lagi terapi intensif karena keadaan membaik atau terapi telah gagal dan prognosis dalam waktu dekat akan memburuk serta manfaat terapi intensif sangat kecil. Dalam hal yang kedua, perlu persetujuan dokter yang mengirim. Ya, artinya dia sudah membaik, udah nggak pakai ventilator lagi, udah ekstubasi, pasiennya udah nggak pakai obat-obat kardiotonik lagi, nggak perlu lagi pakai vasomotor, ya. Dia udah sadar, dia udah CM, terus apa lagi? Udah bisa makan minum sendiri. Misalnya pasien yang puasa di hari kelima ke-6 udah bisa makan, ya. Vital sign-nya bagus, ya, semua bagus. Jadi dia kita harus pindahkan rawat ke ruangan dan dia tapi kalau dia misalnya gini udah dirawat nih berapa hari nggak ada kemajuan, stagnan, dokternya stagnan buruk, tetap buruk, tapi dia ibaratnya stabil buruk gitu lah kalau kami bilangnya ya. Jadi dia buruk aja, tapi gitu aja, nggak membaik, nggak memburuk, ya gitu aja. Jadi pengaruh manfaatnya ini dia sangat kecil. Ini kita pindahkan ke ruangan, tapi kita konfirmasi dengan dokter penilai maksudnya gini, saya dirawat sebelumnya sama dokter penyakit dalam, baru konsul masuk ICU. Ini karena nggak ada perbaikan, kita mau kembalikan ke ruangan. Kita harus konfirmasi lagi dengan dokter yang pertama merawat dia di ruangan. Itu maksudnya ya, dokter penyakit dalamnya. Nanti kok kembali ke ruangan nih, gimana sih dokter ICU-nya masih jelek kayak gini, kok dipindahin ke ruangan sih gitu kan. Kadang-kadang internanya nanti kalau nggak dia protes, apa kok dipindahin masih belum sadar. Nah, jadi kita harus konfirmasi ke interna bahwa ini nggak perlu lagi nih di ICU nih, nggak ada gunanya gitu ya. Oke. Ataupun baca lagi kejutan. Bila pada pemantauan intensif ternyata hasilnya tidak memerlukan tindakan atau terapi intensif lebih lama. Ya, itu yang tadi saya bilang ya. Oke, next slide. Apa lagi? Terus lagi yang boleh baca buat suaranya yang gini. Terapi intensif tidak memberi manfaat dan tidak perlu diteruskan lagi pada yang pertama, pasien usia lanjut dengan gagal 3 organ atau lebih yang tidak memberikan respon terhadap terapi intensif selama 72 jam. Terus Yang selanjutnya, pasien mati otak atau koma bukan karena trauma yang menimbulkan keadaan vegetatif dan sangat kecil kemungkinan untuk pulih. Yang selanjutnya, pasien dengan bermacam-macam diagnosis seperti PPOM, jantung terminal, karsinoma yang menyebar. ya sama dengan yang tadi ya, yang bilang nggak ada lagi manfaatnya. Next,
Terus sama dengan yang tadi ya, dia ini harus diberitahu pada dokter sendiri. Dan yang seperti saya bilang tadi, jika ICU-nya penuh, nah pasien yang ini kita terpaksa dikembalikan ke ruangan. Nah, seperti saya bilang tadi ya. Oke, next. Nah, apa aja perawatan di ICU yang sekedar supaya kalian tahu ya? Atau ada yang terpapar di ICU? Saya harap tidak. Atau orang tuanya? Atau opungnya? Pernah nggak kalian membesuk pasien di ICU? Nggak pernah? Pernah? Besuk pasien di ICU? Pernah ya? Jadi kalian udah pernah masuk ICU ya? Udah tahu gimana sih gambaran ruangan ICU itu gimana ya? Yang pasti dia pasti ada ventilasi mekanik, ada ventilator, ada ambu bag ya, alat untuk airway, ada gudeg, ada intubasi ya, airway dan breathing management, ada alat terapi oksigen, ada suction ya. Suction itu apa? Misalnya dia pakai DBT, kita suction selain DBT itu misalnya tidak daerah rongga mulut ya, banyak salivasi ataupun dia muntah ya, kita suction. Ada alat-alat untuk memasang IV line, ada alat-alat untuk memasang central venous catheter ya, atau arterial catheter yang dia monitoring yang apa? Yang invasif ya, itulah monitoring. Monitor itu namanya monitor invasif. Kemudian ada juga yang non invasif, yang monitor invasif untuk yang melihat monitoring setelah dipasang arterial catheter dan central venous catheter. Kalau yang non-invasif, yang biasa-biasa, yang dari IGD, itu dia memantau apa? Hanya memantau tekanan darah, EKG, ya, dan pulse oximetry, ada saturasi oksigennya, ada juga yang bisa memantau CO2, ada kapnografnya, dan memantau suhu, ya. Misalnya anak-anak yang demam, kan itu dia dimonitor itu ada alat. Jadi kita letakkan misalnya di mana? Di bawah lidahnya. Ya, ataupun ketiaknya dijepitkan, nanti terpantau gitu. Dia suhunya berapa? 38, 39 gitu kan. Itulah dia monitoring yang non invasif. Coba lagi selanjutnya. Apalagi ada? David. Yang kayak di film-film ya, DC shock itu wajib ya. Jadi kalau begitu pasien itu indikasi untuk di David, kita langsung di penyeratnya langsung di apa indikasi David? PT, PF ya, PF ya, AF. Jadi kalau asistol bukan indikasi. Ya, jangan nanti orangnya udah exit, udah datar EKG-nya dilakukan di shock itu nggak benar ya. Mungkin di film-film mau seperti itu ya. Apalagi di ICU ada pasien ini peralatan drain toraks, satunya toraks drain untuk yang pneumotoraks. Atau yang apa lagi? Misalnya hematotoraks ya, itu langsung ada lagi infus pump, syringe pump, ada peralatan portable. Misalnya di pasiennya misalnya dirujuk dari ICU kita tipe B maupun tipe A, ya udah harus ada ventilator yang portable ya, bisa langsung di dalam ambulans itu pasien itu bisa pakai alat bantu nafas ya, ada monitornya, ada tempat tidur ICU, ada lampu, ada yang hemodialise di ICU. Jadi dia kan pasien-pasien yang dirawat di ICU yang dia memang rutin HD. Dia rutin 2 kali atau 3 kali seminggu. Dia HD-nya di mana? Di ICU HD-nya. Jadi ada kita sediakan 1 bed di ICU itu khusus untuk pasien-pasien yang HD yang memerlukan perawatan di ICU ya. Ini si RRT, nanti lagi. Next, coba lagi. Oke, demikianlah kita pembelajaran mengenai ICU. Semoga kalian mengerti ya, dan nanti akan bisa kalian gunakan untuk nanti pada saat kalian sudah menjadi dokter. Oke, terima kasih.